Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam ruangan yang sangat luar biasa ini. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki materi baru tentang konsumsi. Tapi sebelumnya saya ingin mengulas tentang materi yang lalu. Masih ingat tentang pekan lalu materinya? Ingat ya? Satu tentang riba, yang kedua tentang gharar, yang ketiga tentang maisir. Jadi riba adalah tambahan dalam transaksi apapun. Nah, biasanya riba itu di transaksi utang piutang. Kemudian kalau gharar itu ketidakpastian. Transaksi jual beli, misalkan spesifikasi produk tidak jelas, maka dilarang oleh agama. Itu gharar. Kemudian yang ketiga ada maisir. Maisir adalah bentuk perjudian dan memang jelas itu dilarang dalam agama Islam. Oke, kita lanjutkan tentang materi kita hari ini adalah teori konsumsi dalam ekonomi syariah. Sebelum membahas tentang konsumsi, saya ingin terangkan begini, ada sebuah kegiatan ekonomi di perekonomian kita itu ada tiga sejujurnya. Ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Produksi tidak akan jalan ketika tidak ada konsumsi, ya kan? Tahu ya? Produksi tidak akan jalan ketika tidak ada orang yang mengkonsumsi. Sementara konsumsi tidak berjalan ketika tidak ada produksinya. Ya kan? Paham kan? Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah sebuah gap. Untuk memperpendek gap antara letak produsen dan konsumen, maka ada sebuah jalur distribusi atau pemasaran. Jadi konsumen bisa mencari barang ketika ada distribusi. Baik, lanjut. Nah, capaian pembelajaran yang akan diperoleh mahasiswa nanti adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, bekerja sama, serta dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur dan adil dalam menganalisis perilaku konsumsi berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini tujuan kita mempelajari teori konsumsi Islam. Kemudian lanjut ke konsep dasar konsumsi ekonomi Islam. Baik, konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi adalah memiliki pengertian yang sama. Cuma perbedaannya adalah cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah syariat Islam. Pelaku konsumsi adalah orang-orang yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya yang kita sebut konsumen. Ya ini, kita konsumen. Jadi pelaku adalah orang-orang yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut konsumen, kita konsumen. Baik, selanjutnya perilaku konsumen adalah mempelajari tingkah laku konsumen untuk memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Tahu ya ini ya? Jadi contoh saya, monggo Mbak, silahkan. Contoh saya, dengan penghasilan 1 bulan misalkan 1 juta, saya harus membeli 1 untuk biaya kebutuhan hidup, 2 untuk bayar listrik, 3 untuk bayar wifi, 4 untuk beli bahan bakar, 5 untuk saving misalkan. Ini perilaku konsumen untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh kepuasan yang tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian niat mengkonsumsi adalah untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan, pengabdian pada Allah untuk memperoleh pahala. Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan seorang muslim dalam merealisasikan pengabdiannya hanya pada Allah. Coba nanti dibuka surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Di Qur'annya rumah masing-masing. Isinya itu adalah mengingatkan kita tentang bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi piye? Kita kan diciptakan untuk ibadah kan? Belajar ibadah,
bekerja ibadah, sekolah juga ibadah, nah, semua ibadah. Baik, prinsip dasar konsumsi menurut Islam. Satu, prinsip keadilan. Rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Itu nanti dibuka di surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti kalau kita baca lama, tapi kalau kita baca bagus karena ibadah, baca Quran, ya kan? Yang kedua, prinsip kebersihan. Makanan harus baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Bahkan yang lebih baik adalah makanan itu harus berkah. Bukan bergizi, berkah. Itu yang luar biasa. Prinsip kebersihan. Makanan harus baik, tidak kotor dan tidak menjijikan dan berkah. Itu berkah yang baik. Baik, lanjut prinsip selanjutnya adalah prinsip kesederhanaan. Sederhana adalah kuantitas, kualitas yang wajar sehingga tercipta pola konsumsi yang baik secara individu dan sosial. Ini di surat Al-A'raf ayat 31. Kapan-kapan kita buka artinya. Kemudian prinsip kemurahan hati. Ini berkaitan dengan sosial, peduli terhadap orang lain. Jadi konsumsi bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain. Ya Jumat berkah itu loh Mas. Ya kan, peduli kepada orang lain. Ya, sedekah juga begitu orang lain, infak. Kemudian prinsip moralitas. Membelanjakan harta dalam kebaikan. Tidak mubazir, menghindari utang kalau bisa, terus menjaga aset. Ini aset yang penting. Menghindari utang dan menjaga aset penting. Jangan berhutang, jangan menjual aset yang sudah mapan, rumah, sepeda motor, sebagainya. Jangan. Nah, nilai-nilai Islam dalam konsumsi. Seimbang dalam konsumsi. Seimbang dalam konsumsi adalah umat Islam atau Islam mewajibkan kepada pemilik harta untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Nah, konsumsi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan fisabilillah. Yang kedua, membelanjakan harta pada hal yang halal dan baik. Ini Al-Maidah ayat 88 biasanya tentang artinya ya, Al-Maidah ya, 88 ya. Sekali lagi kita baca artinya ya. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini artinya. Jadi perintah membelanjakan harta pada hal yang baik itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian lanjut, setiap orang muslim berusaha mencari kenikmatan. Surat Yasin ayat 47. Nanti buka di Quran ya. Kita belajar sambil ngaji. Kemudian nilai dasar yang menjadi pondasi perilaku konsumsi masyarakat muslim adalah keyakinan terhadap hari kiamat. Kehidupan orang muslim diukur dengan moral agama, bukan dengan kekayaan. Kedudukan harta adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Etika Islam dalam berkonsumsi. Satu, tauhid itu adalah kegiatan konsumsi dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga harus senantiasa berada dalam koridor syariat Islam. Itu tauhid. Kemudian adil. Siapa? Adil atau keadilan. Tidak berat sebelah. Atau menerima sebagai mestinya, sebagaimana mestinya. Quran secara tegas menekankan, saya baca buku ya, norma perilaku ini sebagai untuk hal-hal yang bersifat material maupun spiritual untuk menjamin kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu adil. Yang kemudian free will. Free will itu free will. Free itu bebas, will itu kehendak atau kemauan. Kemauan bebas. Betul Islam memberi kebebasan kita untuk melakukan konsumsi. Tapi ketika kita melakukan konsumsi dibatasi oleh syariat Islam. Harus memilih haram, halal. Baik, thayyib. Kan begitu ya. Halal, thayyib. Nah, lanjut adalah amanah. Amanah bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konsumsi tidak hanya kita berkonsumsi apapun, tapi konsumsi itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sederhana. Sederhana jelas sudah di Al-Maidah ayat 87. Tidak neko-neko, tidak bermewah-mewahan, tidak menghambur-hamburkan uang. Itu sederhana. Oke, Saudara.
Yang ketujuh ada membelajarkan pada kuantitas dan kualitas secukupnya. Ini jelas. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi konsumsi di antara kita. Barangkali ada selera Mbak Ria, selera Mas Dian, selera Mbak Sri, selera Mas Agus, barangkali berbeda untuk selera ya. Ketika saya sama-sama beli HP dengan merek A dengan harga yang sama, sementara Mbak Ria merek B dengan harga yang sama, Mas Agus merek C, dan sebagainya. Ini selera. Kemudian faktor sosial, ini pendidikan, pekerjaan, umur dan keluarga. Bisa ya nih ya. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka cara berkonsumsinya berbeda. Pekerjaan semakin maju, semakin mapan, cara berkonsumsinya lain. Kekayaan juga begitu, semakin kaya cara berkonsumsinya lain dengan kita. Kemudian keuntungan kerugian kapital ini terkait dengan investasi di saham misalkan, tingkat bunga juga terkait dengan investasi, tingkat harga otomatis ketika harga rendah kita akan banyak konsumsi, ketika harga naik kita sedikit mengurangi konsumsi, ya kan? Oke, saudara sekalian, kita sampai ke kesimpulan. Ini yang baca kesimpulan itu dunia enek ini. Kesimpulan kan Pak? Ya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, tujuan konsumsi adalah ibadah. Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar memenuhi kebutuhan duniawi atau mengejar kepuasan materi. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Islam menekankan prinsip keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani, serta setara konsumsi dan produksi. Yang ketiga, halal dan thayyib. Konsumsi hanya diperbolehkan terhadap barang dan jasa yang halal, dibenarkan syariat dan thayyib baik dan sehat. Terima kasih. Masih ada? Yang keempat, menolak israf dan takzir. Ya. Islam melarang sifat boros dan kebodosan dalam konsumsi. Mengambil-ambilkan harta dianggap perbuatan yang dibenci Allah dan ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. 5. Pertanggungjawaban di akhirat. Segala bentuk konsumsi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seorang muslim harus memastikan bahwa konsumsinya tidak menyebabkan kemudaratan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang keenam, prioritas terhadap kebutuhan pokok dan kemaslahatan umum. Konsumsi sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih. Cukup Mbak Ria, terima kasih. Ini sudah sampai kesimpulan. Sekarang saya ingin kasih, ini adalah sebuah, silakan. Ini adalah sebuah pertanyaan diskusi. Coba dari berapa mahasiswa? 1, 2, 3, 4, 10 mahasiswa. 11 mahasiswa bikin 3 kelompok. Bikin 3 kelompok, masing-masing ada 4 atau 5 mahasiswa. Nanti masing-masing kelompok 1, 2, 3 ini ya. Mbak Ria, ini ya. Nanti pertanyaannya ada di sini, ada 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Nanti saya harapkan untuk dipresentasikan atau dijawab, diwakili masing-masing kelompok 1 orang. Baik, waktunya insya Allah kira-kira 15 menit. 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Oke, cukup? Sudah selesai? Sudah 15 menit loh. Sudah. Sudah kelompok 1 ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah. Baik, kita sekarang mulai menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok saudara sekalian. Karena tadi sudah kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, maka sekarang yang presentasi tinggal kelompok 2. Siapa wakil kelompok 2 untuk presentasi? Silahkan. Silahkan. Pengenalan dulu.
Biar semua kenal. Yang keras. Ya. Yuk silahkan. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab dari hasil diskusi. Bagaimana seharusnya konsumen Islam bersikap dan memandang fenomena hedonisme dan konsumtivisme modern. Jadi hasil diskusi kami dari hedonisme memiliki pengertian pandangan hidup yang menjadikan kenikmatan dan kepuasan materi sebagai tujuan utama sebuah kehidupan. Dan konsumtivisme adalah gaya hidup yang mendorong individu untuk terus mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan meskipun tidak dibutuhkan. Kedua pandangan ini sangat populer dalam budaya modern, terutama karena pengaruh media sosial, iklan, dan kapasitas digital. Yang kedua ada pandangan Islam terhadap hedonisme dan konsumtivisme. Yang pertama ada Islam menolak hedonisme. Islam di sini tidak melarang kenikmatan dunia, tetapi membatasi dan mengarahkan kenikmatan itu agar tidak melalaikan dari tujuan hidup di akhirat. Yang kedua, kenikmatan dunia dianggap sebagai ujian, bukan tujuan. Ada di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kedua, Islam menentang konsumtivisme, yaitu konsumsi dalam Islam harus bersifat fungsional dan proporsional, bukan karena dorongan nafsu atau gengsi. Ada juga israf berlebihan dan tafsir pemborosan yang dilarang keras. Sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran surat Al-Isra ayat 27. Maka kesimpulan dari diskusi kami, Islam menolak hedonisme dan konsumtivisme sebagai gaya hidup karena bertentangan dengan nilai, yaitu nilai kesederhanaan, ketakwaan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan kesadaran spiritual, etika sosial, dan tujuan akhirat, bukan hanya demi kesenangan pribadi atau gengsi. Terima kasih. Aplaus untuk Maria, kelompok 2. Alhamdulillah. Luar biasa jawabannya. Dan teman-teman paham ya tentang gaya hidup hedon yang saat ini sesungguhnya banyak terjadi di kalangan muda kita. Ya kan? Ya enggak? Kalangan muda sudah tertular penyakit-penyakit gaya hidup hedon. Dari yang muda, yang tua belum, yang punya uang bahkan sudah banyak. Maka dari itu Islam melarang. Maka konsumsi kita harus hati-hati karena sungguh Islam melarang untuk bermewah-mewahan. Kan begitu. Baik, saudara sekalian, waktu sudah habis, sudah masuk sholat. Waktu sholat kita akhiri ya. Baik, kita akhiri. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan pelaksanaan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.